service kick off-nya si formasi ini keren cur. 3 pemain bergerak maju bersamaan loh. Bayangin aja, akhirnya dapat opsi untuk melakukan terobosan langsung cur, terobosan, dan di sini hampir saja yang bagus cur. Dengan jarak sesempit ini loh cur, hampir terjadi gol loh, bayangin loh. Yo, jumpa lagi dengan channel kesayangan ibu-ibu komplek perumahan. Nah, cur, di sini aku kasih tahu ya cara ganti formasi yang tidak ada di list formasi. Oke, pertama pilih extra, kemudian user information, kemudian dream team kita pilih, kemudian lanjut pilih best teamnya, cur. Di sini saya pakai Newcastle, akan saya ganti dengan tim Serie A, cur. Tim Serie A, kita pilih Torino. Ini adalah salah satu caranya mengganti formasi yang tidak ada di list, cur. Kita kalau misalkan ketemu formasi aneh-aneh ya kayak gini caranya. Artinya ketika teman-teman ganti base timnya, terus di defaultkan formasinya, otomatis akan berganti. Nah, ini change formation. Oke, terus kita pilih default, cur. Tarat, otomatis berganti kan formasinya, jadi formasi yang aneh-aneh tidak ada di list. Oke, itu aja lah cur ya. Sekarang kita masuk ke intro dulu. Gaskan cur. Oke cur, ini udah masuk ke pertandingannya nih cur, ya kan? Ini saya pakai dual second striker cur. Ada 2 second striker di sini, saya pakai Rume sama Johan Cruyff. Dan pasti kalau untuk mau main quick counter atau mungkin serangan balik cepat itu pakainya manajer Zeitler ya cur ya. Ini di sini pakai Zeitler karena poinnya quick counternya itu 87 cur. Gede banget ya kan. Di sini lawan kita hanya pakai formasi 4-3-3 standar ya cur ya. Oke, kita langsung bahas kemampuan menyerang, yaitu potensi service kick off. Karena apa? Service kick off-nya si formasi ini keren cur. 3 pemain bergerak maju bersamaan loh. Bayangin aja, akhirnya dapat opsi untuk melakukan terobosan langsung cur, terobosan, dan di sini hampir saja terjadi gol cur. Seperti inilah. Nah, kalau teman-teman pakai satu formasi itu usahakan pilih formasi yang service kick off-nya bagus cur. Oke, kita lanjut lagi ya cur ya. Kemampuan menyerang, build serangan. Build serangannya ini bagus cur, karena memang jarak antar pemainnya, si striker cur ya, itu bagus cur jaraknya. Nah, ini jaraknya bagus untuk tiki taka lah, istilahnya seperti itu. Di sini hampir saja terjadi gol karena tiki takanya cur, tapi memang si Neuer-nya lawan itu memang lagi on fire cur, kayak gitu. Kita lihat build up-nya ya cur ya. Dan di sini adalah service dari corner kick-nya, caranya seperti ini cur. Diumpan pendek ya kan, terus habis umpan pendek diumpan lagi ke Neymar dan diangkat. Ternyata terjadi gol di sana. Akhirnya Neuer-nya musuh. Ya, bentar. Ini selebrasi dulu, cur. Selebrasi dulu. Ini adalah teknik untuk membuat down mental lawan, cur. Oke, di sini saya ditemani oleh Itaki Tafus. Ini anak saya, cur. Anak umur 3 tahun nih. Nah, di sini nih salah satu contohnya tiki taka-nya yang bagus, cur. Dengan jarak sesempit ini loh, cur. Hampir terjadi gol loh, bayangin loh. Karena apa? Karena jarak antar pemain tadi bagus cur. Terus kemampuan menyerang, 3 CMF-nya itu ikut maju untuk melakukan serangan cur. Seperti ini contohnya. Kita dari service corner diumpan lagi seperti tadi dan disundul. Hampir saja terjadi gol lagi dengan skema yang sama. Dan lihat cur, 2 CMF-nya itu kan bergerak maju cur untuk mengunci di serangan balik cur. Akhirnya kalau misalkan lawannya itu salah oper kayak tadi, akan dihukum dengan gol cur. Terus ini adalah bonus gol ketiganya cur. Gol ketiganya tadi seperti ini cur skemanya. Kalau misalkan si lawan itu melakukan kesalahan di lini belakangnya sendiri, itu udah pasti bahaya cur. Karena apa? Karena memang strikernya itu liar sekali cur, bener-bener liar loh, kayak gitu. Oke, di sini kita menang 3-0 di babak pertama ya cur ya, cukup gede. Di babak kedua nanti kita akan coba review defense-nya cur ya, kemampuan defense-nya seperti apa ya. Oke, kita langsung mulai aja review kemampuan bertahan. Kemampuan bertahannya sih menurutku sulit untuk dikuasai cur, menurutku ya sulit untuk dikuasai cur, karena memang backnya itu back 3 cur.
hanya back 3. Apalagi di controller eFootball 2022 itu memang bener-bener sulit sekali untuk dikuasai, Cur. Bener-bener sulit, Cur. Seperti inilah, kita langsung gameplaynya aja ya, Cur ya. Gameplaynya defense sama menyerangnya tidak saya potong-potong dulu nih, karena memang ketika saya nyerang gagal itu langsung counter attack kayak gini nih, Cur. Counter attack kayak gini ini kebingungan, Cur. Backnya hanya 3, Cur. Apalagi kontrolernya itu kan sulit kan ya. Jadi kita harus mampu membaca arah operan lawan. Kalau sekali salah membaca operan lawan, waduh, selesai sudah, Cur. Dihukum dengan gol akhirnya. Kayak gini nih. Kayak gini nih. Ini saya bingung nih. Mau cover siapa nih, bingung. Akhirnya diterobos langsung, jebol langsung, Cur. Kita kebobolan 1 gol. Nanti akan kita kebobolan lagi, Cur, di pertandingan ini, karena memang dari segi defense-nya tadi harus cermat, Cur. Kalau misalkan kita salah menentukan langkah ya, Cur ya, salah menentukan cara membaca operannya lawan untuk memotong, selesai, Cur. Kita selesai karena backnya cuma ada 3. Kelemahannya di formasi ini adalah di segi defense-nya itu sih, Cur. Hampir saja ini, tapi masih bisa diamankan. Neuernya ini gila, Cur, bener-bener gila. Kalau dari formasinya si Torino ini, Cur, manajernya Torino ini, Cur, memang bagusnya itu dari sisi menyerang, Cur. Udah nggak ada ampun lah, udah nggak ada ampun. Karena dari pertandingan ini 11 serangan bisa saya lesakan, Cur. Tapi yang terjadi gol hanya 3 karena memang kipernya itu melakukan save yang luar biasa, Cur. Dan di sini adalah momen pergantian pemain. Saya sarankan ya, Cur ya, ini saya keliru, Cur. Harusnya itu kalau mau pakai 3 back, itu di babak kedua di menit-menit late game, di menit-menit 60 itu pakai aja pergantian untuk backnya, Cur. Backnya diganti aja. Karena apa? Karena backnya itu sering blunder kalau menit-menit late game, Cur. Beneran. Karena mungkin sudah lelah ya. Kayak gini nih, kita gagal untuk crossing, akhirnya di counter attack sama lawan dan sangat-sangat berbahaya, Cur. Berbahaya banget nih. Oke, di sini diumpan lagi, kita sulit mengcovernya, bahaya. Hampir saja ini bahaya nih. Oke, dan akhirnya terjadi gol di sana, terlepas, Cur. Kayak gitulah, kayak gitu, Cur, bahayanya, Cur ya kan, bahayanya kayak gitu. Akhirnya terjadi 3-2, Cur, skornya, karena memang kita ingin nge-review untuk defense-nya tadi, Cur ya. Sekali serangan balik, serangan kita gagal, terus serangan baliknya lawan itu sudah, waduh, nggak ada ampun, Cur, nggak ada ampun, bener-bener nggak ada ampun. Gitulah. Jadi teman-teman kalau mau pakai formasi ini itu jangan sampai kena serangan balik cepat, Cur. Kalau kita lawan-lawan formasi atau mungkin manajer dengan build-nya itu quick counter, itu kita bahaya banget, Cur. Bener-bener bahaya loh, bener-bener bahaya. Jadi harapannya teman-teman kalau misalkan lawan quick counter itu fokus aja defense dulu ya, Cur ya. Atau mungkin gini tekniknya, kalau misalkan kita sudah menang di angka hampir saja dari gol. Kalau misalkan kita sudah menang di angka 2 gol atau mungkin 3 gol, langsung aja ganti formasi, Cur. Ganti formasi yang defense-nya kuat. Back 5 misalnya, kayak gitulah. Mungkin itulah, Cur ya, yang bisa saya sampaikan itu. Yang pertama tadi ya saya review ya. Yang pertama, kemampuan menyerangnya itu kalau misalkan teman-teman mau pilih formasi bukan manajer lagi ya. Formasi itu adalah sesuaikan dengan keinginan teman-teman. Kalau misalkan mau menyerang, ini pilihan yang tepat, Cur. Karena memang formasi ini satu gini, Ci. Nah, satu, ya kan? Formasi ini kemampuan menyerangnya bagus, Cur. Untuk service kick-off-nya itu bagus sekali, Cur. Service kick-off itu fungsinya adalah teman-teman untuk mendapatkan gol-gol di early game, Cur. Kalau misalkan teman-teman dapat gol di service kick-off itu, wah, itu sudah sangat mantap lah, Cur ya. Jadi semua formasi itu nggak bagus, Cur. Nggak semua formasi itu bagus melakukan service kick-off. Jadi gol-gol kick-off itu hanya formasi-formasi tertentu, Cur. Nggak semuanya formasi bisa. Teman-teman coba-coba aja. Dan salah satu rekomendasinya adalah formasi ini, Cur. Formasinya Torino tadi. Jadi teman-teman yang bingung caranya bikin formasinya biar bisa kayak ini tadi, ada di video ini, Cur ya. Di awal-awal tadi sudah kita jelaskan caranya ya. Kayak gitu. Terus yang kedua adalah jarak antar pemainnya, Cur. Jarak antar striker terutama ya. Jarak antar striker itu bagus untuk tiki taka. Nah, itulah kelebihan manajer ini, Cur. Selain tadi service kick-off-nya bagus, terus jarak antar pemainnya untuk tiki taka juga bagus. Yang ketiga, CMF-nya, karena saya pakai CMF, Cur, nggak pakai DMF. Karena kalau mau pakai DMF pun
bingung saya cur, DMF-nya ini defense-nya juga nggak bagus, terus mau apa namanya, mau pakai CMF sekalian aja, karena apa? Karena pengen bener-bener all out serangan cur, all out attack cur. Kalau pakai DMF nanggung sih, defense-nya juga nggak bagus loh. Saya pakai 2 DMF terus mau menyerang pun juga nggak bagus untuk build up serangannya, makanya saya langsung pilih 2 CMF aja cur, kayak gitu sih. Terus kelemahannya ya itu tadi sih, kelemahannya dari formasi ini itu kemampuan bertahannya sangat-sangat kurang cur. Jadi kalau misalkan teman-teman itu kena serangan balik, udahlah pasti habis karena sangat sulit untuk defense. Apalagi di eFootball 2022 ini kan kita tahu kan, kontrolernya itu ngelawak banget cur. Kayak gitulah cur. Nah ini kita sudah selesai lah, kita sudah selesai. Nama saya tuh memang bener-bener lagi itu cur, lagi mangkel cur. Mangkel itu lagi nggak seneng sama Konami sebenarnya ya. Namanya kayak gitu. Nah ini 11 serangan loh, shootnya itu 11 cur, dan hanya terjadi gol 3 dan 6-nya save dari kipernya si Neuer yang tadi sangat bagus cur. Kayak gitulah. Sorry ya nama saya Konami sensor itu cur ya, karena memang Konami lagi bikin jengkel saya cur. Oke itu aja. Bye bye.